Kalau di sini mengaminkan kepada kutuk, penuh dengan hukum-hukum, di sini mengaminkan kepada berkat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, amin. Diberkatilah orang yang menghormati orang tuanya, amin. Mengaminkan kepada berkat. Dan di sini saudaraku, kalau di sini diam, tenang, sepi. Kalau di sini penuh dengan puji-pujian, tari-tarian. Kalau di sini tidak ada alat musik, di sini ada alat musik. Dengan ceracap dan yang gemercing dan sebagainya. Dengan tamborin, tari-tarian dan sebagainya di sini. Di sini tenang, di sini ramai. Ibadahnya luar biasa. Kira-kira yang mana yang dipakai? Dua-duanya dipakai, saudara. Sebab kalau dalam ibadah yang penuh dengan tari-tarian, puji-pujian, seperangkat alat musik yang membawa pada kehidupan, ini tidak ada aturannya, tidak ada hukum-hukumnya, maka ibadah itu tidak jadi berkat. Alkitab katakan Roh Kudus itu tertib. Bayangkan saudaraku, di sini waktu memuji Tuhan menari-nari, melompat-lompat, ya, kemudian musiknya dan meriah seperti itu. Tetapi 5 jam. Coba bayangkan saudaraku, ibu-ibu kemudian pulang dari ibadah, suaminya tanya, dari mana? Dari gereja. Hah? Gereja 5 jam. Dapur belum kukus, nasi belum masak, gereja apaan? Mulai sekarang tidak usah lagi ke gereja. Nah loh, sehingga orang tidak bertobat. Sebaliknya, pada waktu istri-istri bertanya, loh Pak kenapa baru aja balik? Di luar biasa loh di gereja, ibadahnya luar biasa, puji-pujian, tari-tarian, waduh luar biasa, sampai bulu kuduk berdiri. Saudaraku, kehadiran Tuhan tidak ditentukan bulu kuduk berdiri, bulu kuduk tidur. Coba aja saudara malam Jumat Kliwon melewati kuburan. Itu bulu kuduk saudara pasti berdiri. Apakah hadirat Tuhan ada di situ? Nah, oleh sebab itu saudara kita tidak bisa berkata, wah ini kebaktiannya tidak enak nih. Ini song leadernya nih tidak ada diurapi Tuhan. Jangan-jangan saudara yang tidak mempersiapkan diri pada waktu datang ke tempat ini. Walaupun bisa juga song leadernya, bisa juga seperti itu. Tapi kita tidak bisa menilai kehadiran hadirat Tuhan itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa tergantung orang lain. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ibadah itu perlu ada aturan. Hukum-hukumnya, aturannya. Seperti sekarang tidak bisa sampai 2 jam. Tapi ibadah tidak seperti ibadah tutup peti. Ibadah tidak seperti ibadah perkabungan. Ibadah membawa kepada kehidupan. Seperti itu saudara. Nah oleh sebab itu, saudara kita bisa melihat posisi kita di sini. Di mana? Apakah masih di halaman? Kalau masih di halaman cepat masuk ke dalam ruang suci. Cari Tuhan sampai ketemu Tuhan secara pribadi. Jangan berputar-putar di halaman. Karena di halaman itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan cukup hanya sampai dibaptis. Masuk lebih dalam lagi. Di situ kita menikmati janji Tuhan. Di situ kita menikmati berkat Tuhan. Di situ kita menikmati pemeliharaan Tuhan. Bukankah Alkitab mencatat? Keluaran 23-25. Kamu harus ibadah. Harus. Tidak ada pilihan, kamu harus ibadah kepada Tuhan Allahmu. Supaya Ia memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku, kata Tuhan, menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Roh Allah yang dulu pernah bersama dengan bangsa Israel. Roh Allah yang dulu pernah tinggal di dalam kemah sembayang, kemah sucinya bangsa Israel yang Tuhan perintahkan untuk membangun kemah itu. Tayangkan slide-nya lagi. Itu saudaraku, roh yang sama tinggal di dalam saudara dan saya. Nah, bagaimana sebagai seorang pemimpin untuk membangun, mengarahkan pembangunan bait Allah ini?
itu tidak boleh melebihi daripada kebenaran. Tidak boleh saudaraku, karena pada waktu pemimpin mengarahkan tidak sesuai dengan aturan yang Tuhan perintahkan. Ini yang celakanya adalah pemimpin. Kalau misalnya persembahan itu saudaraku, kalau misalnya bangsa Israel terus membawa dan tidak ditahan oleh Musa karena aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ini sangat berbahaya. Apalagi kalau Musa berpikir, biarin aja, terima aja persembahannya, biarin aja. Toh orang tidak tahu juga, biarin aja. Pada waktu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tidak hadir, jemaat juga tidak diberkati. Karena apa? Bertentangan dengan kebenaran. Tidak sesuai dengan maunya Tuhan.